Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari, waktu demi waktu berjalan. Umur kita terbatas dan semua terhitung. Thumma ilaina iyabahum thumma alaina hisabahum. Hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sejak kita dilahirkan sampai akan meninggal dunia sudah semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rezeki. Malah rezeki itu salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengaturkan rezeki manusia. Bukan hanya rezeki manusia, bahkan seluruh makhluk Allah di muka bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk yang berjalan di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturkan rezekinya. Walaupun rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, tapi sebagaimana kata Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Inna as-samaa'a la tumtiru dhahaba." Ketahuilah langit itu tidak akan menurunkan hujan emas. Rezeki memang sudah ditentukan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha." Malah Allah Subhanahu wa taala mengikatkan rezeki dengan umur. Tidak boleh meninggal dunia sebelum dipenuhi rezekinya. Artinya tidak akan jiwa pun meninggal dunia sebelum dipenuhi rezekinya. Selama masih ada rezeki, berarti masih ada umur. Di bumi, di mana saja berada, rezeki itu tidak akan salah alamat. Rezeki akan datang ke tempat kita. Walaupun rezeki kita sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita punya kewajiban untuk berusaha. Allah Subhanahu wa taala menerangkan banyak di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhan nasu kulu min tayyibati ma kasabtum. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Terus selepas Jumat apa? فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. Bergeraklah, berjalanlah, berikhtiarlah, berusahalah. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Carilah karunia Allah, anugerah Allah, rizki Allah. Tapi tetap kita selalu dalam ikhtiar dan usaha kita disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin yang percaya kepada Allah dan senantiasa dia berikhtiar dan berusaha, tetap memiliki keyakinan, menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya tawakkal qalbu. Bukan hanya tawakal usaha, bukan hanya kita percaya kepada kemampuan diri kita, atau kita percaya kepada kecerdasan kita, tapi tetap kita senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pemirsa TV One di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, ibadah pun
yang namanya ibadah yang menjadi kewajiban kita tidak akan bisa disempurnakan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu baca dalam salat kita di suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di zaman yang banyak tersesat, di zaman yang banyak salah, di zaman yang banyak salah belajar, di zaman orang-orang sudah tidak berminat untuk menambah dan mempelajari ilmu dengan ulama, dengan para wali, dengan para salihin. Orang sekarang merasa dirinya lebih pintar daripada gurunya. Di zaman yang seperti ini, yang banyak fitnahnya, banyak kacaunya, kita mesti memohon selalu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim bukan hanya dalam hal ibadah, termasuk dalam hal belajar, dalam hal pendidikan, dalam hal membina rumah tangga, dalam hal mendidik anak, dalam hal mencari nafkah dan rezeki, semua membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, doa keluar rumah yang semestinya kita semua jaga. Kalau walaupun kita berikhtiar, berusaha, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Kita akan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergeraklah, tapi tetap di samping kita punya ikhtiar dan usaha, tidak boleh kita lepas doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang saya mohon, Bapak Ibu tolong jaga doa ini. Sangat sederhana, sangat mudah, dan mudah dihafal, mudah diamalkan, tapi pahalanya sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita setiap keluar rumah. Dan mohon Bapak Ibu, pemirsa TV One di mana saja berada, tolong ajarkan anak-anak kita. Dia keluar rumah mau ke sekolah, mau ke pesantren, mau ke mana-mana, supaya anak kita juga termasuk yang membawa berkat dalam kehidupannya lewat doa ini. Sama-sama. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sudah hafal belum? Mudah kan? Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Di belakang doa ini apa yang kita dapat? Didoakan oleh malaikat. Selepas kita baca doa ini, hudita wa wuqita wa kufita, diberikan petunjuk, hidayah, alim, ulama, salih, bukan salih, di mana saja kita berada, para nabi saja memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan berkahnya doa ini, kita dapat petunjuk. Petunjuk apa? Saat kita keluar rumah, nawaitu mencari nafkah dan rezeki, akan Allah memberikan jalur yang tepat dan yang terbaik. Itu namanya petunjuk. Supaya tidak salah kita juga mencari rezeki yang tidak benar, atau mencari rezeki yang haram, atau menghalangkan segala macam. Tapi dengan doa ini, insya Allah kita dapat petunjuk supaya kita mendapatkan rezeki yang halal. Wa wuqita, apa artinya wa wuqita? Berlindungan dari bahaya, dari godaan, dari kesusahan dan kesulitan, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya begitu saja? Apa urusannya sama rizki? Wa kufita, diberikan kecukupan. Nawaitu saat kita keluar rumah, ingin mendapat sesuatu, insya Allah pulang ke rumahnya sudah puas. Allah berikan kecukupan. Segala keinginan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa ini Bapak Ibu, bukan hanya dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi sangat mujarrab. Banyak orang yang istiqamah membaca doa ini, subhanallah, manfaatnya sangat luar biasa. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih,
al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Maksudnya apa? Bukan kuat badannya, kuat berantam, kuat marah, bukan. Yang dimaksud di sini adalah kuat ibadah, kuat bekerja, kuat usaha, kuat berguna dan bermanfaat bagi dirinya, bagi orang tuanya, bagi keluarganya. Senantiasa dia kuat. Para sahabat kita radhiyallahu anhum ajma'in, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat sebagian besar adalah mereka pun usaha. Ada yang berdagang, ada yang bisnis jual beli, ada yang berdagang kain, ada bermacam-macam mereka. Malah ada di antara mereka kekayaannya sangat luar biasa. Seperti Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ardah, seperti Abdurrahman ibn Auf dan sahabat-sahabat yang lain. Walaupun mereka sudah dijaminkan di dalam Al-Quran dan sudah disaksikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mendapatkan ridha Allah, mereka terjamin masuk surga Allah dengan firman Allah, dengan juga saksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap mereka juga punya usaha dan ikhtiar. Walaupun dengan keimanan mereka yang sangat luar biasa, mereka tidak menjadikan iman itu alasan malas atau alasan tidak mau berikhtiar dan berusaha. Mukmin yang kuat adalah mukmin yang lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Bisa saja kita terus-menerus berdoa, tetapi ingatlah, tidak cukup kehidupan ini hanya dengan berdoa. Kita harus melakukan sesuatu. Islam pun turun adalah sebuah rangkaian experience, rangkaian pengalaman yang harus dilaksanakan. Bukankah sudah jelas bahwa kita tahu Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Rasulullah mengalami naik turunnya berat kehidupan, dan ternyata Allah membukakan rahasianya bahwa disitulah Rasulullah adalah contoh bagi kita bagaimanakah sesungguhnya kita harus melalui kehidupan ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ibadah pun Allah mengkaitkan pahalanya kalau kita beribadah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah diberikan pahala seperti orang salat sepanjang malam. Padahal kita sepanjang malam tidur. Hanya kita mendapatkan salat berjamaah salat subuh. Berarti ibadah yang namanya usaha dan ikhtiar Allah berikan pahalanya. Itulah adil Allah. Bukan hanya ibadah yang dijaminkan pahalanya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah, tapi usaha dan ikhtiar kita. Coba bayangkan kalau kita menjadi mukmin yang kuat, kuat kekayaannya, kuat ilmunya, ini yang paling penting di dunia ini. Ini yang paling penting di zaman ini, kuat ilmu, terutama ilmu agama, memahami Al-Quran semampunya, mempelajari ajaran Rasulullah, dan memahami hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Apa yang dicintai Allah kita segera laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah kita segera menjauhkan. Itu membutuhkan ilmu yang kuat. Disitulah kita menjadi di posisi yang tinggi di sisi Allah. Mukmin yang kuat dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun dua-duanya punya kebaikan. Yang dimaksud dua-duanya punya kebaikan apa? Sama-sama mukmin, tapi beda martabatnya di sisi Allah karena beda kekuatannya. Kekuatannya iman, kekuatannya ilmu, kekuatannya usaha, kekuatannya kaya. Coba bayangkan kalau setiap orang muslim, orang mukmin memiliki kekayaan yang luar biasa, dan kekayaan itu selalu dijadikan berguna bagi umat Islam. Apakah keadaan kita seperti ini sekarang? Tidak kan? Kenapa ada satu masa di zaman Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimahullah, orang membawa harta zakat, tidak ada yang menerima. Karena saat itu mereka membagi rizki secara adil. Mereka bukan membawa rizki untuk disimpan buat diri mereka, tapi mereka senantiasa membagi. Inilah kelebihan mukmin yang kuat harta, mukmin yang kuat
dalam ilmu, mukmin yang kuat dalam usaha, dia bukan hanya menjadi berguna buat dirinya, tapi bisa menjadi berguna buat orang lain. Karena dia meyakinkan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu berguna bagi orang lain. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita orang malas bekerja, malas beribadah, malas mencari usaha, dan kita selalu berkata, kalau memang Allah menentukan rezeki, ya udah, tidak usah capek, saya di rumah aja. Memang kalau rezekinya tidak akan salah alamat, buat apa saya capek? Lebih baik saya diam di rumah. Kira-kira rezeki bisa datang seperti itu? Segala sesuatu punya sebab. Saat kita sakit, ada sebab si kita sakit. Karena kurang tidur, kurang makan, kurang minum, atau tidak mencegah diri dari hal-hal yang tidak baik, lama-lama jadi sakit. Berarti ada sebabnya keburukan itu. Termasuk kebaikan juga ada sebabnya. Bukan hanya hal yang buruk ada sebabnya, tapi hal yang baik pun ada sebabnya. Termasuk dalam kita belajar. Kalau kita tidak pernah buka Al-Quran, bagaimana kita bisa baca Al-Quran? Kalau kita tidak pernah mendalami, memahami Al-Quran, bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya Al-Quran? Berarti semua Allah menggantungkan hal-hal itu dengan sebabnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha besar, mampu menwujudkan segala sesuatu tanpa sebab. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab itu adalah salah satu usaha untuk manusia. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Walaupun kita punya sebab, tapi tetap dalam sebab usaha kita adalah yakin kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam termasuk juga orang berdagang. Sebelum jadi nabi, dia masih di usia muda. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbisnis dengan modal Siti Khadijah radhiyallahu anha. Berangkat sampai ke Syam berkali-kali dan balik ke Makkah membawa barang dan belanja sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu nabi, yang namanya nabi, sampai malaikat Jibril alaihi salam berkata, ya Muhammad, kalau kamu ingin gunung-gunung di dunia ini dijadikan emas untukmu, akan dijadikan oleh Allah emas. Gampang sekali, tinggal Rasul hanya angkat tangan berdoa. Tapi Rasulullah SAW tidak mau berdoa seperti itu. Malah Rasulullah SAW mendekatkan diri kepada Allah dengan keyakinan, ikhtiar, dan mengambil sebab untuk bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi orang lain. Jadi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh baik. Malah bersabda Rasulullah SAW, la an ahtatiba khairul li min as'alan nasa a'tawni aw mana'uni. Lebih baik saya menjadi tukang kayu, mengambil dari pohon-pohon, dan saya mengikatkan kayunya, kemudian saya jual di pasar. Dengan sederhana mendapatkan kecukupan, itu jauh lebih baik daripada saya minta atau jadi tukang minta, mengharapkan dari manusia, bisa manusia itu diberikan atau bisa juga tidak diberikan apa-apa. Itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Para nabi semua mereka berdagang, semua bekerja, semua berusaha. Untuk apa? Padahal mereka para nabi punya tugas yang mulia adalah dakwah. Punya tugas yang mulia mengajarkan. Walaupun mereka kesibukannya dalam dakwah, walaupun kesibukannya mengajar manusia, tapi mereka tetap punya kewajiban untuk diri mereka, untuk keluarga mereka, untuk keturunan mereka, adalah berikhtiar, bekerja, berusaha. Di samping itu memohon petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan manusia tanpa aturan. Semua sudah ditentukan, semua sudah teratur. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala karena adilnya Allah, walaupun semua sudah ditentukan, Allah masih memberikan kita jalan, memberikan kita kesempatan
untuk kita lebih baik. Kalau kita ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, tidak boleh malas. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada sejarah ulama, bagaimana para alim ulama sampai mendapatkan nama yang terbaik. Bagaimana sejarah mereka, walaupun ribuan tahun mereka sudah meninggal dunia, tapi masih nama mereka terbawa. Ratusan tahun, imam kita Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi semua kan tahu Imam Syafi'i enggak? Semua ikuti mazhabnya Imam Syafi'i enggak? Pernah ketemu Imam Syafi'i? Tidak pernah. Tapi kok bisa terbawa namanya, terbawa mazhabnya, terbawa ajarannya dan belajarannya, menjadi contoh buat kita semua. Dan sampai dibandingkan di mazhab yang lain, hampir sebagian besar sedunia ikuti mazhab Imam Syafi'i. Kenapa bisa terbawa nama baiknya beliau? Karena itulah tidak ada malas dan tidak ada istilah saya sudah tidak mau berusaha. Tetap di samping belajar, usaha dia berhijrah dari tempat ke tempat, dari kota ke kota, dari ulama ke ulama lain untuk mempelajari ilmu sambil mendapatkan posisi yang begitu luar biasa. Inilah namanya kerja, berusaha dengan ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala akan kekalkan nama baiknya. Oleh karena itu sekarang, beliau walaupun meninggal dunia sudah ratusan tahun, tapi kita ikuti mazhabnya dan kita mendoakan beliau karena beliau termasuk salah satu ulama yang berhasil dalam ikhtiar dan usaha. Itulah namanya tanda ikhlas. Oleh karena itu, innamal a'malu binniyat. Kita punya amal, tapi sebelum kita beramal, sebelum kita berusaha, sebelum kita berikhtiar, tolong Bapak Ibu jangan lupa nawaitu. Saat kita mencari nafkah dan rezeki, nawaitunya untuk apa? Jadikan rezeki itu adalah jembatan yang membawa kita mendapatkan ridha Allah. Jembatan membawa kita masuk surga Allah. Itulah nawaitu. Hal-hal kecil dengan nawaitu bisa menjadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang nawaitu, dia mencari nafkah dan rezeki. Begitu dia mendapatkan rezekinya, dia nawaitu untuk memenuhi hak-haknya, kewajibannya terhadap istrinya, kewajiban terhadap anaknya. Sampai Rasul bersabda, sampai seorang suami suapin istrinya diberikan pahala sedekah. Coba bayangkan. Berarti nawaitu itu sangat berarti. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan tinggalkan nawaitu. Di mana Anda berada, apa urusannya, mukmana, tolong dihadirkan nawaitu. Karena dengan niat, disitulah akan kita sama-sama mendapatkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala amalan itu tergantung niat. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Masya Allah. Rezeki ternyata adalah sebuah jembatan untuk menuju ridha Allah. Ternyata kita tidak sedang membangun jembatan dan kita menikmatinya di sana. Kita bersukaria di dalam jembatan. Tetapi itu hanyalah sebuah sarana untuk mencapai ridha Allah. Kita patut bersyukur bahwa kita telah dipahamkan kembali bahwa bukan tujuannya untuk mengumpulkan rizki sebanyak-banyaknya. Tetapi apakah kita mampu membangun sebuah jembatan sekuat-kuatnya untuk menuju ridha Allah. Pemirsa, tetaplah bersama Damai Indonesiaku. Pemirsa TV One di mana saja berada yang dimuliakan Allah, ibu, bapa, jamaah sekalian, semoga senantiasa kita dalam ikhtiar dan usaha kita, selalu kita menambah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berusaha berikhtiar, menghadapi sedikit kesulitan dan kesusahan, jangan kita berkata, kenapa Allah tidak melancarkan rizki dan usaha saya? Tapi harus bertanya kepada diri kita, apa salah saya? Apa kekurangan saya? Barangkali kalau kita muhasabah diri, oh ternyata hari ini saya merasa susah rizki karena ketiduran salat subuh tadi. Saya merasa malam ini tidak lancar karena saya lupa baca Al-Quran. Saya hari ini merasa tidak baik karena saya ketinggalan salat malam. Inilah muhasabah diri. Al-Imam Muhammad ibn Sirin
Pernah dia mencela orang, mencaci maki orang. Inti orang miskin. Orang itu tersinggung. Kata Imam Muhammad ibn Sirin, saya menunggu ucapan saya ini, menunggu akibahnya, menunggu balasannya 40 tahun. Coba bayangkan, hanya satu ucapan, dia takutin, dia fikirkan, apalagi perbuatan. Bapak Ibu, berapa banyak perbuatan kita salah, berapa banyak kita melanggar aturan Allah, berapa kali kita menjauhkan diri dari perintah Allah, padahal kita semua hafal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, akan Allah jaminkan diberikan jalan keluar dari segala kesusahan, dari segala kesempitan. Berarti kalau kita berdoa, kita berikhtiar, kita berusaha, tapi masih kita menghadapi kesusahan dan kesulitan, pasti ada sesuatu yang tertinggal. Salah satu amalan di samping ikhtiar dan usaha kita adalah zikrullah, terutama istighfar. Karena termasuk istighfar adalah salah satu kunci mendatangkan rizki. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang sepanjang waktu selalu beristighfar. Saya selalu sampaikan hadis ini, dan saya meminta kepada jamaah, tolong berbanyak istighfar. Mereka membatasi istighfar di waktu tertentu saja. Padahal sebaik istighfar itu sepanjang waktu. Pagi, siang, sore, malam. Naik motor, jalan kaki, naik bis, mau kemana-mana. Tidak keberatan kita membasahi lidah dengan istighfar. Malah ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan kepada aku amalan yang menjaminkan aku masuk surga." Rasul menjawab, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Kunci rizki Bapak Ibu adalah zikrullah. Kunci rizki zikrullah. Di antaranya istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala menjaminkan dalam Al-Quran di surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Apa manfaatnya istighfar? يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dengan istighfar terjamin keturunan. Dengan istighfar kemudahan rizki. Dengan istighfar kelancaran usaha. Dengan istighfar kesembuhan dari penyakit. Dengan istighfar banyak kemudahan dan kemuliaan yang kita dapat. Istighfar, malah ulama banyak menjelaskan dari rahasia istighfar. Di antaranya Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah menjelaskan, dengan banyak istighfar bisa membuka kesulitan dalam memahami agama. Kalau ada hal dalam agama, anda menghadapi kesulitan, subhan mujarrab. Saya mohon, kalau anda lagi baca buku, atau anda mendengar sebuah ceramah, atau anda membahas sesuatu masalah, tapi anda merasa belum mantap pemahamannya, masih ada kesulitan untuk memahami soalan itu, atau mencari jawab pertanyaan, subhanallah, sibuk dengan istighfar. Wallahi, demi Allah Bapak Ibu, itu mujarrab. Demi Allah, dengan banyaknya istighfar, Allah akan berikan jawab pertanyaan kita. Akan Allah berikan kemudahan dalam ilmu, apalagi dalam usaha dunia. Jadi istighfar Bapak Ibu sangat luar biasa, dan ini termasuk salah satu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan amalan-amalan, bukan hanya ikhtiar dan usaha kita, karena ikhtiar dan usaha kita memang terbatas, tapi di samping usaha ikhtiar kita, masih kita bisa isi istighfar. InsyaAllah dengan banyak istighfar
apalagi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga salat 5 waktu berjamaah, dan hal-hal kebaikan yang lain. Ini semuanya Allah mengikatkan dengan rizki kita. Justru Allah maha kasih sayang. Malah Rasul kita bersabda, Rasul jauh lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anaknya. Tapi manusia yang suka mencari susah sendiri. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Manusia yang belum membiasakan diri kalau mendapatkan nikmat senantiasa bersyukur. Berarti kalau nikmat tidak terus berjalan, berarti kita masih berkurang syukur kita. Tapi coba, la in syakartum, hafal lagi ya. Ibu-ibu hafal ayatnya. Tapi kenapa kita tidak mengamalkan? Kalau memang ingin ditambah rezeki kita, kalau belum sempat haji, kita ingin berhaji. Kalau kita sudah haji, ingin Allah menambah kita bisa haji lagi. La in syakartum, lazim. Jadilah hamba yang bersyukur. Karena nikmat Allah memang Bapak Ibu tidak bisa terhitung. Nikmat Allah begitu banyak di setiap waktu dan setiap saat, lahir dan batin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, jangan Anda menjadi orang-orang yang mengkufri nikmat, tapi jadilah senantiasa mensyukuri nikmat. Begitu ada kesulitan, kesusahan, kita hadapi dengan sabar. InsyaAllah, dengan syukuri nikmat dan sabar menghadapi ujian dan cobaan, kita bisa menjadi hamba yang diridai Allah. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, InsyaAllah segala amal ibadah kita akan diterima, dan segala usaha dan ikhtiar kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, yang terakhir, tidak boleh kita lupa doa. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia Rasul, terjamin pertolongan Allah. Senjata orang mukmin adalah doa. Dan pintu langit bisa dibuka dengan doa. Dan doa itu kapan saja dan bisa sampai kepada Allah tanpa waktu dan tanpa batas. Semoga bermanfaat yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.